Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live teman JKN bersama saya Daya dan Opi. oke. Nah, Daya, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Kalau ada yang mau nanya-nanya, disilakan aja. Ya, betul Kakak Opi. Mungkin kita tunggu-tunggu ya. Oke, Kakak Opi, saya mau bertanya nih, Kak Opi, sambil kita menunggu teman-teman JKN mengajukan pertanyaan. Nah, sebenarnya tuh Kak Opi, kalau misalnya kita ingin mendaftar PBPU Mandiri itu harus ke kantor BPJS Kesehatan atau bagaimana Kak Opi? Ya, sebenarnya untuk pendaftaran PBPU Mandiri itu sangat banyak kanal layanannya Kakak Daya. Ada tatap muka dan tanpa tatap muka. Kalau tatap muka ya salah satunya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ada mall pelayanan publik, mungkin biasa ada ya di mall pelayanan publik. Kemudian ada BPJS keliling. Kemudian yang paling gampang kalau misalnya nggak punya waktu ke kantor, bisa lewat kanal layanan tanpa tatap muka nih. Ada Pandawa di nomor 0818 165 165, kemudian mobile JKN, ada website dan banyak kanal layanan lainnya. Ada ya seperti itu. Jadi kalau menurut Kakak Daya nih, Kakak Daya sebagai anak milenial lebih senangnya ke kantor langsung apa lewat online? Yang bisa diakses dari rumah dong Kak Opi. Oh, Ya, ya. betul. Jadi hemat waktu kan Hemat ya. waktu. Tapi tuh kalau melalui Pandawa berkas-berkas biasanya disiapkan itu kalau pendaftaran mandiri apa Kak Opi? Ya, kalau Pandawa biasanya ada foto kartu keluarga, ada foto buku rekening, kemudian foto selfie. Bank KTP sangat simpel berkasnya Kak Daya. Oke, tapi kalau misalnya Kakak Opi nih misalnya, mungkin kan ada beberapa peserta yang bertanya misalnya, kalau saya mau daftarkan nenek, apakah boleh nih kalau pakai akun saya, WA saya, terus nanti nomor rekeningnya, buku rekeningnya boleh pakai punya saya begitu. Kalau mendaftarkan ini boleh saja, pakai rekeningnya juga boleh, tapi nanti itu kan ada verifikasi berkas dari petugas, ada foto yang mau didaftarkan apa namanya. Kalau mau lebih gampang sih lewat mobil JKM juga bisa pendaftaran baru. Oh, oke. Iya. Jadi lewat mobil JKN setelah berhasil terdaftar ada nomor VA pembayarannya, silakan dibayarkan sesuai nomor VA-nya. Kemudian bisa diakses kartu elektroniknya, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya neneknya mau berobat ada antrean online, jadi nggak perlu nunggu lama lagi kalau berobat. Iya betul. Jadi itu ya teman-teman sekarang itu, dan jangan lupa juga sebenarnya untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Oh ya Kopi, sekarang ini kan awal tahun ya. Setiap awal tahun kan biasanya satu kali setahun itu kita harus screening ya, screening Betul. kesehatan. Nah kalau mau screening itu biasanya di mana Kopi? Nah, kalau mau screening bisa lewat aplikasi Mobile JKN Kakak Daya, ada juga di website BPJS Kesehatan. Tapi kalau lebih gampangnya sih kita bisa screening sendiri loh lewat aplikasi Mobile JKN. Oh Nah, oke, Mobile JKN ya. Nih ada pertanyaan dari PN. Aku udah pisah kakak, tapi kenapa masih menjadi satu kakak dengan kakak lama? Oke, mungkin kakak PN ininya ya koneksi dari capilnya. Apakah capilnya sudah online kakaknya atau tidak ya kau ya? Ya. Atau bisa jadi mungkin KKPN harus melakukan pelaporan pembaharuan kartu keluarga, bisa dilakukan melalui kanal layanan tatap muka maupun tanpa tatap muka. Kalau KKPN mau bisa lewat WA Pandawa biar lebih mudah. Ya, di nomornya 08118165 165 silakan dipilih pembaharuan kartu keluarga. Oke, untuk Kak Joya, Kak, kalau mau cek ke peserta BPJS kita bisa lewat mana? Lewat mana ya? Oke, Kakak Joya. Nah, tadi lewat Pandawa itu bisa ya. Nanti bisa cek Pandawa untuk pengecekan kepesertaannya. Tapi lebih baiknya itu kalau Kak Joya download aplikasi Mobile JKN, bisa akses di menu info peserta. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kakak Daya. Kak, kalau BPJS masih aktif sebagai
Penerima upah. Penerima upah ya, tapi Mm-mm. sudah resign sampai sekarang masih aktif. Jika ingin ganti ke mandiri gimana? Oke, kalau ingin melakukan sebenarnya harusnya dilaporkan dulu ya di tempat kerjanya atau melampirkan surat resignnya ya Kak mau Lydia. Terus bisa pengajuan melalui Pandawa. Kalau untuk peralihan bisa ya di Pandawa. Iya, Oke. tapi harus dalam keadaan nonaktif dulu. Iya. Jadi memang harus ada koordinasi dengan HRD terlebih dahulu. Supaya kartunya bisa dinonaktifkan di HRD karena kan kalau masih aktif berarti masih dibayarkan tempat kerjanya ya Kak Maulida. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Ozean Belvan. Pertanyaan lagi nih yang Ada Kak, tuntutan kalau ya. ini ada banyak pertanyaan nih Kak, ya saya scroll ke atas dulu ya. Oke, ini dari Ocean Belvan. Kalau tagihan mama, bapak, dan adik di auto debit ke rekening aku gimana? Iya, boleh Kak Ocean boleh. Tapi nanti Kak Ocean melampirkan KTP Kak Ocean. Iya. Surat kuasa untuk auto debitnya. Ya, tapi kalau masih satu keluarga nggak perlu. Kak mau tanya apakah tindakan sirkumsisi bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kakak kalau misalnya terkait penyakit ditanggung apa tidaknya, selama itu indikasi medis maka ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya Kak Isna. Ya, kemudian apakah memasukkan anak yang sudah umur 5 tahun bayar dari lahir? 5 tahun berarti anggaplah kelahiran 2021 ya? Iya. Ya, kalau bayi tahun lahir di atas Desember 2018 memang itu iurannya menghitung dari bulan lahirnya. Seperti itu kakak ya, tapi maksimal iuran yang terbentuk hanya 2 tahun saja. Kartunya sudah bisa langsung aktif dan digunakan apabila sudah dibayarkan. Gitu kakak ya. Jadi bukan 5 tahun dibayar ya, hanya hitungannya 24 bulan atau 2 tahun ya Kak. Y20. Mama Cahaya, gimana cara daftar BPJS gratis kakak? Oke, untuk pendaftaran BPJS gratis atau bantuan dari pemerintah nanti silakan melakukan koordinasi dengan dinas sosial atau dinkes ya Kak Mama Cahaya. Iya. Tadi Selanjutnya dari kakak PN lagi. ya. Karena saya mau aktifin BPJS Mandiri saya Kak, tapi ada tunggakan iuran dari kakak orang tua saya. Nah, untuk pemisahan kartu keluarga kakak nanti silakan dibawa kartu keluarga terbarunya ataupun bisa melalui WA Pandawa untuk pemisahan data seperti itu Kak ya. Nah, ada lagi nih Kak, BPJS bisa perorangan nggak? Apa harus satu kartu keluarga semua ikut? Nah, Kakak Daya, kalau pendaftaran BPJS Mandiri itu memang wajib seluruh kartu keluarga Kak ya. Kalau seluruh kartu keluarga itu belum terdaftar, kecuali ada anggota keluarga yang sudah misalnya bekerja di tanggung perusahaan, itu tidak harus didaftarkan sebagai mandiri. Seperti itu. Jadi cukup yang didaftarkan itu yang belum terdaftar ya. Oke. Pengguna Instagram, kenapa pas rawat inap di RS kelas 3 nggak bisa naik ke kelas 1 padahal selisih biaya yang kita siapkan ditanggung. Oke, Kak, pengguna Instagram, kebijakan terbarunya begini ya Kak, untuk kelas 3 itu masih dianggap sebagai penerima subsidi dari pemerintah karena kan sebenarnya iuran kelas 3 itu harus kan 42.000 ya Kak Opi, tapi kemudian ditanggung oleh pemerintah 7.000, jadi peserta hanya membayarkan 35.000 sehingga untuk rawat inapnya tidak bisa naik kelas, kecuali kalau untuk kelas 2 dan kelas 1 itu bisa untuk meningkatkan naik kelas rawat inapnya bisa langsung ke PIV tanpa harus satu tingkat di atasnya. Iya. Nah, tuh ada pertanyaan Kak. Ya. Ada loker nggak Kak? Oke, untuk informasi loker ini Kak siapa nih ya? Oh, Emetikon. Ya. Kak, kalau untuk informasi loker BPJS Kesehatan silakan pantau akun Instagram BPJS Kesehatan RI ya. Oke, website-nya juga betul. Kak, ada pertanyaan lagi Kak, kalau suami meninggal cara nonaktifnya gimana? Nah, untuk pelaporan meninggal, kakak ini bisa lewat WA Pandawa boleh Kak, kalau misalnya nggak sempat datang ke kantor.
Kemudian kalau misalnya nih di daerah kakak ada mall pelayanan publik, ya silakan dikunjungi di mall pelayanan publik juga boleh. Jadi ada banyak kanal layanan. Untuk pelaporannya cukup bawa akte kematian atau surat keterangan meninggal dari desa kelurahan atau dari fasilitas kesehatan. Oke. Udah kan ya kak? Iya. Ini tadi mama saya sudah ya. Bu mau tanya, kenapa ya BPJS gratis? Maksudnya Ibu Siti Aida BPJS gratis kenapa? Kak Ai, Kak, kalau mau cek rahim ke objek ditanggung nggak? Iya ditanggung ya Kak, selama indikasi medis semua itu ditanggung. Bener nggak Kak, kalau keperiksa kehamilan di awal pakai mandiri nanti nggak bisa pakai BPJS untuk selanjutnya? Maksudnya begini Kak, mungkin maksudnya kalau BPJS kesehatannya mandiri, terus melakukan Mungkin masuk pemeriksaan. umum kali ini maksudnya ya. Iya. Pakai mandiri nanti nggak bisa pakai. Oh, mungkin maksudnya periksa kehamilan di awal pakai umum kali, mungkin maksudnya kak ya. Iya. Nggak pakai BPJS. Bisa. Bisa. Iya, selama kartunya aktif kok. Silakan konsultasi ke fasilitas kesehatannya terlebih dahulu kakak ya. Kakak Masmo Kitchen. Oke, dari Kakak Bunga Matahari mau tanya Kak, kalau ada tunggakan BPJS karena itu bisa minta keringanan nggak? Oke, Kakak Bunga Matahari, jadi kalau misalnya memiliki tunggakan iuran itu ada keringanan dengan cara mencicil tunggakan iuran yang mendaftarkan program rehab namanya Rencana Pembayaran Bertahap melalui aplikasi mobile JKN. Benar, jadi peserta tidak terlalu berat ya kakak Daya ya. Iya. Membayar secara keseluruhan, bisa dicicil. Oke. Kak Enti tadi kalau suami meninggal cara nonaktifannya tadi ada lewat kanal layanan tanpa tatap muka ataupun tatap muka kakak ya, melampirkan akte kematian atau surat keterangan meninggalnya. Kak ini Wardah, Kak, kenapa kalau rawat inap pakai BPJS sembuh atau belum? Kalau sudah 3 hari harus pulang. Itu Kak, maaf ketentuannya kalau dari kami BPJS Kesehatan tidak ada ya istilahnya 3 hari. Selama kakak masih membutuhkan untuk pelayanan perawatan itu masih ditanggung dan tidak ada pemulangan misalnya dengan jeda 3 hari. Kecuali kalau memang dari dokternya memang sudah menyatakan bahwa ibu sudah sehat dan bisa dilakukan rawat jalan, maka barulah disuruh keluar ya dari rumah sakit. Iya. Kalaupun misalnya kakak Ina Wardah ada kendala dan terjadi seperti itu, nanti di masing-masing rumah sakit itu ada nomor atau kontak bagian pengaduan, silahkan diadukan ya kak. Iya. Satu ya. Iya betul. Nomor referral teh apa? Oh, nomor referral tuh kode unik yang dimasukkan di aplikasi mobil JKN nomor referral. Misalnya ada petugas atau yang merekomendasikan, silakan masukkan nomor referralnya. Tapi kalaupun mau dikosongkan ya tidak masalah. Kalau untuk pertama kali mau login aplikasi ya kak, ya mau daftar aplikasi mobil JKN. Kak, aku mau bayar BPJS gak bisa-bisa yang lewat virtual account. Kendalanya di mana Kak Cynthia? Mungkin kalau misalnya tidak bisa, mungkin bisa ke kanal layanan seperti Bank BRI, kantor pos, Pegadaian, Indomaret, Alfamart itu juga bisa. Kalaupun misalnya mau di e-commerce kayak Shopee, sebenarnya cukup nomor kartunya saja itu biasanya sudah bisa melakukan pembayaran juga, penginputannya. Gak harus pakai nomor virtual account yang 85 kali baru angka nomor kartunya. Iya, kalau mau auto debit kakak. Ya betul. Jadi nanti langsung terpotong dari rekeningnya, nggak harus keluar rumah lagi lakukan pembayaran. Ya cukup hanya dipantau di aplikasi Mobil JKN info peserta untuk kartu pas status kepesertaannya kakak aktif apa tidaknya setiap bulannya. OP SCRX di cover BPJS enggak, selama sesuai dengan indikasi medis yaitu di cover BPJS KEH. Nanti silakan konsultasi ke dokternya apakah memang mewajibkan atau mengharuskan harus dioperasi secara RX.
Kak, kalau suami meninggal, tadi kata kakak Enti ya, suami meninggal penonaktifannya kakak Enti bisa save nomor WA Pandawa Kak di 08118 165 165 Kak. Silakan di save nomornya. Nanti silakan dipilih pengurangan anggota keluarga meninggal dengan melampirkan surat keterangan meninggal suaminya atau akte kematiannya Kakak. Gitu Kakak Enti ya. Oke. Siti Aida, BPJS gratis bisa nggak aktif padahal sebelumnya udah dipakai terus, mau dipakai lagi jadi nggak aktif. Oke. Untuk ketentuan BPJS bantuan pemerintah itu sebenarnya kalau untuk aktif dan tidak aktifnya tergantung lagi ya Kak Opi ya. Biasanya itu ada SK Kemensos untuk penonaktifannya. Untuk ketentuannya biasanya karena ada mungkin satu atau anggota keluarganya yang sudah dianggap mampu ya Kak Opi karena sudah bekerja, makanya biasa itu salah satu alasan penonaktifan atau kartunya ganda atau data bermasalah Ibu Siti Aida. Jadi memang bisa kalau bisa saja tidak aktif kartu bantuannya. Sama aja ya pokoknya. Mau bantu Kak, BPJS saya menunggak tapi anak saya sakit, periksa puskesmas katanya harus dioperasi amandel. Kakak Mira mau Bandung, cuman ya Allah Kakak Mira kalau misalnya BPJS kesehatannya mau digunakan dalam kondisi menunggak, memang itu belum bisa dijamin Kakak ya. Kakak Mira bisa melakukan pelunasan tunggakan terlebih dahulu. Nah setelah dilakukan pelunasan tunggakan silakan langsung digunakan. Cuma memang ketentuannya kalau misalnya dalam rentang 45 hari setelah dibayarkan tunggakannya, kalau rawat inap itu masuk ke dalam rentang waktu denda pelayanan di rumah sakit, ada denda pelayanannya. Tapi kalau tidak rawat inap ya tidak masalah ya, tidak ada denda pelayanannya. Semoga anaknya lekas sehat ya Kakak Mira. Amin. Kakak hello Kak, kalau mau ambil rujukan Vaskes 1 itu bisa langsung dapat rujukan kalau sudah dapat kertas dari spesialis. Nah, kalau untuk terkait rujukan, Kakak Hello tetap ya lakukan dulu pemeriksaan di Vaskesnya. Ketika dokternya mengidentifikasi kalau memang ada harus tindak lanjut, baru kemudian akan diberikan surat rujukan. Dan surat rujukan juga bisa dipantau di aplikasi Mobil JKN ya masa berlakunya. Betul. Lanjut lagi, apa ada solusi untuk aktifin BPJS yang gratis Kak? Nah, kalau pengaktifan BPJS gratis, nanti Kakak Mira ataupun teman-teman yang lain bisa melakukan koordinasi ke dinas sosial, bisa melakukan pendaftaran kembali. Seperti itu Kakak ya. Biasanya melampirkan karena tiap-tiap daerah beda Kakak ya. Ada yang pakai surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, seperti itu. Hanya untuk jaga-jaga kamera tetap dilakukan pembayarannya sambil kemudian pengusulan ke dinas sosial atau dinkes. Kalau misalnya rezekinya anaknya ditanggung ya barulah kemudian di situ tidak melakukan pembayaran iuran mandiri. Oke. Iya. Dari Kakak Bunga Matahari lagi nih. Kak, kalau ada tunggakan itu bisa minta keringanan nggak? Oh tadi sudah dijawab ya sama Kakak Daya. Bisa ya, pendaftaran program rehab atau cicilan melalui aplikasi Mobil JKN. Iya. Tapi nanti setelah lunas pembayaran rehabnya baru status kepesertanya aktif. Kayak gitu ya Kakak. Kak, status anak saya di Mobil JKN sebagai suami. Cara gantinya jadi status anak gimana ya? Oke, jadi bisa melalui aplikasi Pandawa ya Kak Opi untuk mengupdate data dan menyesuaikan keterangan anak atau suaminya. Iya. Kak Kanza. Iya, Kak Kansa silakan diakses Pandawa Kak ya, disimpan nomornya di 08118 165 165. Kalau yang ini ya. Kak, peralihan dari pekerja ke mandiri syaratnya apa aja? Kalau Kak Kunti Triutami. Kak Kunti Triutami kalau misalnya sudah tidak bekerja mau peralihan ke mandiri boleh Kakak. Nanti bisa diakses lewat kanal layanan tatap muka maupun tanpa tatap muka. Kalau melalui Pandawa itu mudah banget Kak. Nanti bisa melampirkan kartu keluarganya, foto buku rekening dan foto selfie dengan KTP. Jadi lebih cepat Kak tanpa harus datang ke kantor lagi gitu ya. Atau kalau Kak Kunti sudah download aplikasi Mobil JKN silakan login kemudian dipilih perubahan kepesertaan, perubahan data ya di menu perubahan data. Karena
punya suami penerima subsidi. Ya, itu kembali lagi ke pemerintah ya kakak ya, Iya. yang penanggungnya. Apakah memang tadi disampaikan kakak Daya, bisa jadi di satu kartu keluarga ada salah satu datanya yang bermasalah, NIK-nya tidak online kah dan sebagainya, seperti itu kak. Emang benar ya kak, kalau lahiran normal di RS tidak di cover ya kak. Kak siapa nih? SHBRNN itu di cover ya kak, selama indikasi medis semua penyakit di cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada yang tidak di cover selama indikasi medis. Kak, hai, it's Amina. Kak, dulu aku ada tunggakan, terus tiba-tiba ada bantuan PBI, mau bayar, ikut rehab cicilan, kok nggak bisa ya? Kak, hai, it's Amina. Sudah download aplikasi Mobile JKN belum? Baik itu peserta yang masih PBPU Mandiri aktif dan memiliki tunggakan, ataupun yang sudah peralihan menjadi tanggungan pemerintah ataupun pekerja, itu bisa mengikuti program rehab dengan ketentuannya. Kalau misalnya kalau PBPU alih segmen ya ceritanya, Kak Hai It's Amina, itu bisa sampai kesempatannya mencicit 36 bulan dengan ketentuan tunggakan 2 bulan. Bisa mendaftarkan di aplikasi Mobile JKN di menu rehab. Oke. Selanjutnya dari Kak Peggy Amalia. Kak, punya saudaraku BPJS Mandirinya nggak bayar-bayar karena nggak ada biaya. Kalau mau ke PBI bisa nggak? Kalau mau ke PBI bisa kak, selama ada anggaran dari pemerintahnya, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, silakan dilakukan koordinasi langsung terlebih dahulu kakak ya ke dinas sosial ya kalau pemerintah setempat. Seperti itu kakak Peggy. Kak, kalau BPJS kelas 2 ketika dirawat inap RS naik ke VIP bisa nggak? Bisa kakak, bisa. Jadi untuk ketentuan sekarang kelas 2 mau naik ke VIP itu bisa, nanti bayar selisih biaya pelayanan kesehatannya ya kak. Kecuali kelas 3 yang tidak bisa naik kelas rawat inap. Oh, ini dibantu jawab ya. Iya. Kak, cara menonaktifkan BPJS orang tua yang lagi di Malaysia gimana kak? Nah, kalau terdaftar sebagai peserta mandiri kakak mau dinonaktifkan itu bisa, silakan dilampirkan paspor dan visanya kak, nanti melapor ke BPJS Kesehatan terdekat gitu kak ya. Kak, emang BPJS berbayar kalau mau ke RS bisa tanpa rujukan? Kalau BPJS, kalau misalnya tidak dalam kondisi gawat darurat, silakan berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu kakak ya, baik itu puskesmas, klinik maupun dokter praktek pribadi. Kalau dalam kondisi gawat darurat, misalnya tiba-tiba di jalan sesak nafas nih kakak Daya, kemudian pingsan, kehilangan kesadarannya, silakan dibawa ke fasilitas fasilitas kesehatan terdekat. Mau itu BPJS dia berbayar, bantuan atau dari pemberi kerja, itu juga semuanya sama ya pemberlakuannya. Kalau di gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit di UGD, tapi kalau misalnya tidak masuk kategori gawat darurat maka tetap di kapasitas pertamanya dulu ya Kak Opi ya. Oke. Kak mau tanya, BPJS pemerintah saya tidak aktif, gimana cara kembali suratnya apa aja? Oke, kalau misalnya BPJS-nya sudah tidak aktif, Kakak Lilis Skincare itu bisa melakukan pengajuan kembali ke dinas sosial. Untuk syaratnya itu biasanya meminta surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Jadi silahkan dilaporkan ya Kak. Tapi kalau apakah ada jangka waktu langsung aktif atau tidaknya, kembali lagi ke anggaran pemerintah yang menanggung iurannya. Terus Kak, cara mengganti nama bayi 2 bulan di BPJS harus ke kantor? Enggak Kak, Kakak Rima. Kakak Rima, kalau Kakak Rima sudah download aplikasi Mobile JKN, bisa langsung diubah nama bayinya Kak lewat aplikasinya di menu ubah data peserta. Nanti bisa diubah sendiri kakak ya. Kalaupun kalau ada terkendala lewat aplikasi, silakan melalui WA Pandawa Kak. Jadi lebih gampang Kak ya, nggak perlu harus datang ke kantor. Jelas namanya sudah dicantumkan di kartu keluarga juga ya Kak Opi. Itu sudah diurus di kartu keluarganya. Ini udah tadi ya.
Kalau dulu ada tunggakan terus tiba-tiba ada bantuan PBI mau bayar ikut harta tadi udah ya Kak Isma, iya. Itu bisa daftar di mobil JKN. Nah, sama tadi pertanyaan sebelumnya, kalau mau ubah nama bayi nyonya di BPJS ya bisa lewat aplikasi Mobile JKN, Kak. Aplikasi Mobile JKN tuh di menu ubah data peserta ya. Iya. Jadi hemat waktu, nggak perlu datang ke kantor lagi. Perubahan data peserta. Terus setelah pilih menu data perubahan data peserta, silakan diklik Kak nama bayinya, terus masukkan nomor NIK-nya. Seperti itu Kak ya. Nah intinya sudah dilaporkan dulu ya, di Capil untuk NIK anaknya ya, Kakak Niti. Sudah tadi. Oh, peralihan dari pekerja ke mandiri syaratnya apa saja? Untuk syaratnya itu adalah KTP, buku rekening, itu KTP pemilik rekening, terus kartu keluarga ya KOP. Betul. Kak, kalau mau aktifin kembali BPJS karena sudah lebih dari 21 tahun, berarti sudah nggak kuliah maksudnya ya Kakak. Penutup Juni, syaratnya foto buku rekening ATM harus pemilik yang bersangkutan. Enggak harus yang bersangkutan Kakak, tapi kalau misalnya ke kantor itu wajib mengisi surat kuasa Kakak ya. Kalau misalnya Kakak dengan pemilik rekeningnya berbeda kartu keluarga, tapi kalau satu Kakak itu tidak diperlukan seperti itu. Kalau mau Kakak Juni bisa lewat Pandawa aja Kak ya untuk peralihannya, atau lewat aplikasi Mobile JKN Kakak Juni. Kalau naik kelas bisa Kakak ya dari kelas 2 ke VIP. Udah. Kakak Umazawa tadi udah Kakak ya. Kalau mau menaktifkan cukup pakai visa dan paspor. Terus kalau mau dialihkan BPJS-nya gratis, silakan koordinasi ke dinas sosial. Ada tunggakan tapi urgen mau lahiran, apa bisa langsung dipakai dan langsung bayar dan kartunya aktif, mungkin itu maksudnya ya. Kalau misalnya ada tunggakan, setelah melunasi tunggakan maka kartunya akan aktif dan bisa digunakan ya Kakak. Yang tadi terlewat jadi kalau selama BPJS-nya PBPU Mandiri ada tunggakan terus mau digunakan kartunya, maka cukup melakukan pelunasan tunggakan iurannya, maka kartunya bisa aktif kembali dan digunakan. Tapi kalau misalnya digunakan di rumah sakit dan membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan dengan masa 45 hari setelah melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya rawat inap hanya di tingkat fasilitas tingkat pertamanya, maka tidak ada denda ya Kak Opi. Betul. Ini tadi ke scroll ya ke bawah. Iya. Kak sebelumnya aku dari Kakak Matiola. Kak sebelumnya aku dapat BPJS dari perusahaan, setelah resign sebulan tiba-tiba ada tunggakan 8 bulan. Oke. Oh, iya. Kak Matiola, mungkin sebelumnya kan Kakak pernah terdaftar sebagai BPJS PBPU Mandiri. Nah sebenarnya saat ini kan banyak begitu ya Kak Opi. Ketika sudah dialihkan ke perusahaan, masih ada tunggakan PBPU Mandirinya. Ketika mau peralihan maka harus dilunasi semua tunggakannya. Itulah kemudian saat ini juga BPJS Kesehatan semua rajin menginformasikan ke perusahaan-perusahaan bahwa ketika pekerja masih memiliki tunggakan iuran itu harus tetap melunasi tunggakan mumpung masih bekerja, maka bisa memanfaatkan program rehat supaya bisa melunasi sisa tunggakannya. Kalau misalnya ada kendala seperti Kak Matiola resign, jadi peralihannya bisa langsung tanpa harus membayar tunggakan gitu. Nah, Kak kalau beda vaskes satu emang BPJS-nya nggak bisa dipakai ya kalau lagi di luar kota. Nah kalau beda vaskes Kakak, kalau misalnya di luar kabupaten domisili Kakak itu sebenarnya bisa digunakan maksimal 1-3 kali Kak ya. Dalam kondisi gawat darurat pun bisa digunakan langsung. Kak kalau mau percepat pembayaran VA dari tanggal sebelumnya, apakah bisa untuk aktivasi BPJS-nya? Nah untuk pendaftaran mandiri Kakak itu memang membutuhkan masa administrasi 14 hari Kakak ya dari tanggal pendaftarannya. Jadi tidak bisa dipercepat ya Kak, harus sesuai dengan waktunya baru bisa melakukan pembayaran. Kak aku baru buka Mobile JKN kemarin tapi tergabung ke keluarga orang lain gitu, itu gimana ya Kak? Nah oke Kak, silakan melaporkan ke Pandawa kartu keluarganya untuk melakukan update
datanya ya Kak, ketika masih ada. Nah nanti di situ akan divalidasi juga di Pandawa apakah benar ini kartunya kakak atau bukan begitu, atau misalnya memang salah NIK, makanya kan itu perlunya validasi nomor NIK-nya. Oke. Dari kakak isi your mind. Iya, dari Mandiri beralih ke pemerintah, tapi auto debit tetap terpotong. Oke Kak, biasanya maka kalau misalnya sudah peralihan status kepesertaannya itu otomatis auto debitnya sudah berhenti juga. Tapi kalau masih terpotong nanti silakan Kak melaporkan untuk penonaktifan auto debit ke banknya langsung. Itu bisa. Ya, atau bisa ke melakukan pengaduan kakak lewat Pandawa maupun ke kantor terdekat ya, biar dilakukan pengecekan langsung. Kak, sekarang aku nggak ditanggung perusahaan lagi, dulunya ditanggung pemerintah. Nah, kalau misalnya kakak Raffi Yuba ini mau kembali ke tanggungan pemerintah, silakan dikoordinasikan langsung ke pemerintah setempatnya Kak, atau ke dinas sosial setempatnya. Atau pilihan keduanya Kak Raffi Yuba bisa melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri. Cara ganti nama anak dari aplikasi bagaimana Kak? Oke, silakan akses menu perubahan data ya Kak. Terus nanti diklik di situ, ada kan muncul ya daftar-daftar nama bayi nyonya, itu nanti bisa diklik. Terus diikuti langkah-langkah yang diberikan petunjuk di aplikasi. Kalaupun misalnya terdapat kesulitan pada saat perubahan di aplikasi mobil JKN, nanti bisa juga perubahan melalui Pandawa ya Kak. Oke. Kak Lenlen 19. Kak, BPJS sebelumnya nonaktif satu kakak dengan mantan suami. Sekarang pengen aktif kembali tapi beda kakak, gimana caranya? Kak Lenlen, kalau misalnya maksudnya nih anggaplah pernah ke segmen sebelum mandiri kayak sekarang Kak Lenlen mau daftar mandiri, boleh Kak, silakan dibawa kartu keluarga terbarunya. Nanti yang didaftarkan sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Iya. Nah, sekarang aku nggak ditanggung perusahaan lagi, dulunya ditanggung pemerintah. Sekarang sama ya tadi ya. Jatah di luar vaskes 3 kali saya udah habis. Kalau mau lahiran di RS pakai BPJS bisa ya Kak, lahiran di RS pakai BPJS bisa. Kalau dalam kondisi ya kakak muah ya, kakak kalau kakak muah nih memang anggaplah tinggal sudah pindah domisili ya, menetap lebih dari 3 bulan, silakan dipindahkan vaskesnya kakak, biar memudahkan juga mendapat pelayanan kesehatan seperti itu Kak ya. Dan pemindahan vaskesnya bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Pemindahan bulan ini, bulan depan tanggal 1 sudah berlaku. Betul. Nah, mumpung masih tanggal 23 nih Kak, sebentar lagi bulan 1, jadi bulan Februari. Jadi kalau mau dipindahkan vaskesnya ya segera dipindahkan Kak, bisa lewat aplikasi Mobil JKN. Ya, supaya berlaku bulan depannya. Berobat pakai UHC, daftar online berobatnya pakai aplikasi JKN ya. Mungkin maksudnya berobat pakai BPJS bantuan, terus daftar online-nya bisa melalui aplikasi JKN. Iya bisa di antrian online nanti kalau misalnya berobat di vaskesnya ya Kak. Betul. Ini sudah ya. Iya. Oke. Oke. Sudah tadi. Kak, kalau beda vaskes 1, tadi ya Kak Yasmin ya. Kak, maksudnya registrasi mobile banking saat akan membayar dengan auto debit bagaimana? Ini pada saat login aplikasi mobile JKN ya maksudnya Kak Nabila. Jadi kalau misalnya pendaftar baru yang masih penangguhan pembayaran, biasanya kalau misalnya mau akses kayak kartu atau bagaimana, itu pasti di Mobil JKN memang mengarahkan untuk mendaftarkan auto debit di aplikasi Mobil JKN. Jadi silakan diikuti tahapan langkah-langkahnya pendaftarannya supaya lebih memudahkan ya Kak, ke depannya pembayaran iurannya bisa langsung auto debit melalui aplikasi Mobil JKN. Tapi kalaupun misalnya Kak pada saat jatuh tempo 14 hari sudah melakukan pembayaran, maka segala akses di Mobil JKN itu bisa, tapi tetap diwajibkan sebenarnya untuk pendaftaran auto debit memudahkan peserta melakukan pembayaran setiap bulannya.
Oke, ini sudah ya tadi Kak, konveksi daster Cirebon. Kak, aku mau percepat bayar VA biar bisa cepat aktif BPJS-nya. Kalau misalnya masih status penangguhan pembayaran itu tidak bisa ya Kak dipercepat. Jadi hanya bisa membayar ketika sudah jatuh tempo pembayaran 14 hari setelah pendaftaran. Ya udah. Udah ya tadi. KMM Kak, kenapa tidak bisa melakukan pembayaran BPJS Mandiri? Udah nunggak 3 bulan karena tidak bisa, bagaimana? Oke, KMM kendalanya di mana? Mungkin penginputan nomor VA-nya yang salah. Jadi kalau misalnya kakak Ais punya Mobile JKN itu juga bisa cek di aplikasi Mobile JKN itu nomor virtual akunnya untuk melakukan pembayaran. Kalau misalnya masih tidak bisa, kalau melakukan pembayaran melalui mobile banking misalnya, bisa ya Kak Ais ke bank, ke BRI Link ataupun Alfa Indomaret, itu bisa melakukan pembayaran. Iya, boleh dicek di Mobile JKN-nya dulu. Sempat sudah beralih ke PBI kan? Iya, dan memang tidak ada tunggakan, dan mau lihat apakah betul ada tunggakan apa tidaknya bisa di menu info iuran juga. Oke. Kak Fiona, Kak, BPJS ibuku ada tunggakan. Nah, status kepesertanya sudah tidak aktif, ibuku kakaknya sendirian. Oke Kak, kalau misalnya ada tunggakan memang kartunya tidak aktif, dan untuk mengaktifkan kembali itu bisa cukup melakukan pembayarannya meskipun dia sendiri di kakaknya ya Kak. Itu. Nah itu, Kak, aku terdaftar sebagai peserta Prolanis, maksudnya gimana? Maksudnya kakak, jadi kakak ini peserta Prolanis itu maksudnya peserta dengan penderita penyakit kronis kayak contohnya hipertensi, kemudian penyakit-penyakit kronis lainnya seperti diabetes. Nah itu memang ada program Prolanis namanya Kak, atau program pengelolaan penyakit kronis. Jadi kita mengharapkan nanti taraf hidupnya lebih meningkat, contohnya ikut senam, kemudian ada edukasi penyakit, pemeriksaan dan sebagainya gitu Kak ya. Jadi program Prolanis itu sangat bagus untuk peserta dengan penyakit kronis, untuk mengontrol sebenarnya. Oke, Kak Mutia Santika mau tanya, kalau terdaftar sebagai peserta PPU kelas 1 terus resign jadi mandiri, nah iurannya berapa? Oke, untuk iuran BPJS Mandiri itu kelas 1 itu 150.000 per bulan per jiwa ya Kak Mutia. Kalau kelas 2 itu 100.000 per bulan per jiwa, dan kelas 3 35.000 per bulan per jiwa. Ya. Misalkan kepesertaan mandiri nonaktif, apa per bulannya ada tagihan bayarnya? Jadi mungkin maksudnya denda dari tunggakannya ya Kak. Love Blackpink ini. Oke. Kak, jadi tidak ada ya denda atas tunggakan iuran. Itu tidak ada denda, yang ada itu adalah denda pelayanan rawat inap. Jadi meskipun kakak menunggak 3 bulan, iurannya tetap sama sesuai dengan pengali kelas berapa kita pilih. Kalau kelas 3 bulan berarti 105.000 yang dibayarkan. Kak, kalau udah telat 2 bulan pembayarannya gimana? Soalnya biasa auto debit. Udah bulan nggak ada. Oke. Tapi 2 bulan ini nggak terpotong mungkin ya? Iya, oke Kak, bisa dicek dulu. Kan sebenarnya kalau auto debit itu tanggal pendebitnya biasanya kelipatan 5 ya Kopi. Tanggal 5, 10, 15, 20, 25. Kalau misalnya di tanggal itu belum sampai dengan tanggal 26 belum ada auto debit, lebih baik dilakukan pembayaran manual saja ya Kak Delvi Ayu di Alfa Indomaret, kantor pos, Pegadaian, atau melalui mobile banking lebih mudah. Nanti Kak Delvi ya bisa cek lewat aplikasi Mobile JKN gitu Kakak Daya ya. Iya. Ini tadi sudah. Kak, betul itu info yang tidak ada nih, BPJS Mandiri dialihkan ke KIS. Nah, Kakak Nurul Asifa, kalau misalnya Kakak Nurul Asifa dapat informasi seperti itu, sebenarnya lebih gampang Kak, Kakak bisa lakukan pengecekan sendiri status kepesertaannya lewat aplikasi Mobile JKN. Kakak Nurul Asifa jangan sampai ada yang
memberitahukan nih bahwa nanti BPJS-nya akan dialihkan ke KIS, cukup bayar sekian, jangan kayak harus lebih hati-hati, takutnya ada penipuan ataupun calo-calo seperti itu. Kak, kalau BPJS mencakup 3 anggota keluarga terus tidak aktif, mau diaktifkan 1 orang saja apa bisa? Jadi Mbak Shan itu tidak bisa ya Kak, kalau statusnya peserta BPU Mandiri. Kalau ingin melakukan pembayaran otomatis akumulasi 1 keluarga, nanti pelunasan 1 keluarga baru bisa aktif. Tidak bisa memilih 1 orang. Tuh. Selanjutnya Kak V, Kak aku baru buat kakak baru dengan suami, cara pindah BPJS-nya gimana ya Kak? Atau keluar dari kakak sebelumnya ya, silakan dilaporkan Kakak ya lewat kanal layanan tatap muka ataupun tanpa tatap muka. Itu artinya kita melakukan pembaruan kartu keluarga. Sisa diupdate datanya ya Kak Opi. Ya betul. Kalau nunggak 2 tahun Kakak Daya itu harus dibayar dulu semua atau bisa setengah-setengah dulu dari Kakak Pinke? Oke, Kakak Pinke. Kalau misalnya Kakak Pinke tidak membutuhkan pelayanan segera, itu bisa dicicil tunggakannya melalui aplikasi Mobile JKN menu rehab. Jadi bisa memilih, kalau 2 tahun menunggak berarti kesempatan mencicilnya itu adalah 12 kali atau 1 tahun ya, jadi bisa ya setengah-setengah dibayar. Selanjutnya dari Kakak Mutia Santika mau tanya, kalau terdaftar PPU kelas 1 terus resign jadi mandiri, nah iurannya berapa? Nah Kak Mutia, kalau misalnya kita sudah tidak bekerja di perusahaan mau dialihkan mandiri, bisa memilih kelasnya Kak. Kalau kelas 1 ya iurannya 150.000 per bulan per orang, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 Kakak, silakan dipilih. Oke Kak Mutia. Kak Feby, daftar BPJS Mandiri yang kelas 2 tapi lupa bayarnya langsung tidak aktif, apakah bisa diaktifkan lagi Kak? Cukup melakukan pembayaran iurannya maka kartunya akan aktif kembali ya Kak Feby. Jangan lupa download aplikasi Mobile JKN, akses terus menu info iuran supaya bisa mengetahui apakah kartunya aktif atau tidak, apakah ada tunggakan atau tidak. Cara bikin BPJS pemula Kak, mau lahiran nggak punya BPJS. Nah mungkin maksud Kak Nat ini baru mau daftar Kak ya. Kalau baru mau daftar Kak Nat bisa lewat apakah ada ya aplikasi Mobile JKN, Pandawa biar lebih gampang Kak. Iya, atau bisa misalnya ada BPJS kali ini mau mendaftar, BPJS kali ini bisa, atau di mall pelayanan publik, atau juga ke kantor cabang BPJS Kesehatan di sekitarnya. Iya. Kakak mau bikin BPJS harus 1 kakak semua dari Kak Sa. Iya Kakak Sa, wajib semuanya Kak ya. Kecuali sudah ada yang terdaftar ya Kak Opi, maka tidak. Yang cukup yang didaftarkan itu yang tidak ada BPJS Kesehatannya. Sudah ya. Ini sudah tadi. Kak, kenapa kalau sudah daftar JKN sebulan sebelum terus hari hanya mau SS tulisannya dibatalkan? Maksudnya gimana nih Kak Moca? Mungkin maksudnya melakukan pendaftaran PBPU Mandiri masa tunggu 14 hari tapi kemudian lewat dari sebulan belum melakukan pembayaran, maka tidak bisa, harus diupdate kembali ya Kak Opi baru bisa melakukan pembayaran. Iya. Kalau diupdate kembali berarti artinya menunggu lagi ya Kak Opi 14 hari. Iya betul. Kak kalau hamil ada riwayat kista bisa minta rujukan buat USG Jogja nggak kayak Kak? Nah Kakak pas bisa melakukan pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Kak. Nanti kalau memang dari pemeriksaan awal memerlukan rujukan nanti akan dirujuk oleh dokter. Ya. Kakak Daya ini berapa lama lagi ya Kakak Daya ini? Ternyata banyak sekali ya yang antusias untuk bertanya. Oke, kita pilih 1 lagi ya Kak Opi. Oke. Nah, Kak, kalau habis perubahan dari Kakak Ulfa ya, Kak kalau habis perubahan Vaskes kapan bisa mulai periksa di Vaskes baru? Nah, Kakak Ulfa kalau misalnya perubahan Vaskesnya di bulan ini tanggal berapapun nanti akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya Kakak. Jadi anggaplah contoh Kakak Ulfa pindah Vaskes di tanggal 23 hari ini, berlakunya tanggal 1 Februari gitu Kak ya. Oke, pertanyaan terakhir Kopi.
kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berapa lama bisa dicairin setelah resign? Oke, Kakak Iin Antara. Jadi BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda instansi ya Kak. Kalaupun misalnya Kakak ingin informasi terkait pencairannya, nanti silahkan mencari informasi ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Oke, ini sudah 45 menit ya Taufik, Iya. silahkan join. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas antusiasnya teman-teman CKN, atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nanti bisa silahkan pertanyaannya juga bisa di Pandawa ya Kak, pengaduan kalau ada pertanyaannya, atau bisa juga komen-komen di Instagram teman CKN. Silahkan di komen-komen, nanti kalau ada bisa dibantu jawab ya. Terima kasih banyak ya Kak. Nanti kita ketemu di minggu depan ya. lagi di hari Jumat di jam yang sama 15.30 Wita. Ya, jangan lupa di follow teman JKN. Ya, teman JKN, akun BPJS RI, semuanya tentang informasi BPJS Kesehatan itu ada ya Kak. Jadi terima kasih banyak Kakak, sampai jumpa di minggu depan. Bye. Bye.